Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Belum sempat Harvey York mengambil tindakan, dia malah diusir dari rumah keluarga Hun. Namun sebelum pergi, dia memberikan peringatan akan 6 jam ke depan. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6515 sampai 6519. Chapter 6515. Tuan Hun, aku bersumpah atas nama garis keturunanku hari ini. Hanya aku yang bisa menyelesaikan masalah keluarga Hun. Eridan Lee bersenandung. Tentu saja, jika seseorang di keluarga Hun tidak mempercayaiku, maka biarkan orang lain menyelesaikan masalah ini secara langsung. Dan aku akan berkemas dan pergi sekarang. Selain itu, mulai saat ini, garis keturunan kami tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Hun. Semuanya, lakukan untuk dirimu sendiri. Saat berbicara, Eridan Lee terlihat seperti salju. Jelas, dia memaksa keluarga Hun. Jika ada yang masih percaya pada kata-kata Harvey York, maka dia akan pergi. Dia sangat sombong dan bermartabat. Dia adalah Master Geomancy nomor 1 di Wolsing, bukan hanya kata-kata, tetapi dengan kemampuan nyata. Siapa yang berani menanyainya, maka sulit bergaul dengan mereka. Aren, biarkan putrimu membawa pembohong itu keluar dari sini. Sebelum Firhun bisa mengatakan apapun, mata Reginald Hun membelalak. Kalau tidak, jika Master Eridan sedang dalam suasana hati yang buruk, dia benar-benar berbalik dan pergi. Pada saat itu, keluarga Hun akan terlambat menyesalinya. Apakah kamu mengerti? Veronica Hun menyipitkan mata ke arah Harvey York dan berkata, "Anak muda, aku tahu bahwa terakhir kali, kamu berhasil menyelamatkan ibuku. Tapi anak muda, melakukan sesuatu dengan membumi. Aku khawatir itu hanya berhasil karena keberuntungan. Jika kamu tahu sedikit tentang kapan harus maju atau mundur, sekarang kamu harus mengerti bahwa kamu tidak punya cara lain selain keluar. Apakah kamu ingin pergi sendiri, atau haruskah aku meminta keamanan untuk mengusirmu?" Mendengar kata-kata Reginald Hun dan Veronica Hun, Firhun dan Marley Hun merasa sangat malu. Mereka percaya pada Harvey York. Tetapi menilai dari situasi Harvey York dan Eridan saat ini yang bersaing satu sama lain, jelas bahwa Eridan terlihat seperti penguasa dunia. Kecuali jika Harvey York mengambil inisiatif untuk menunjukkan kemampuannya, jika tidak, Firhun dan keduanya tidak akan dapat membantu Harvey York lagi. Harvey York tidak ingin memperhatikan orang-orang ini pada awalnya, tetapi melihat gerakan orang-orang ini yang sudah menghinanya. Harvey York melangkah maju dengan tangan di punggungnya, dan berkata dengan ringan, "Situasi Nyonya Hun sama sekali tidak disebabkan oleh kejahatan. Sederhananya dia telah dikutuk. Dia berada di bawah kutukan yang aneh. Seseorang ingin menyerang keluarga Hun dan menyebabkan kekacauan di dalamnya, jadi aku memilih waktu ini untuk bertindak. Adapun Master Eridan, aku akui bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan, dan kamu memang menggunakan geomancy untuk menekan sementara perubahan situasi Nyonya Hun. Tapi masalahnya adalah situasi Nyonya tua saat ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika kamu tidak menghapus kutukan dari tubuh Nyonya tua itu secepat mungkin, maka dalam 6 jam lagi, Nyonya tua itu akan mendapat serangan lagi. Dan kali ini, kutukan di tubuhnya akan menular. Siapapun yang tersentuh olehnya akan mati rasa dan roboh di tanah, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Karena aku sudah mengatakannya, percaya atau tidak, terserah padamu saja." Eridan tersenyum dingin ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Kutukan, seseorang menyerang keluarga Hun. Anak muda, berhenti bicara omong kosong. Jika itu benar-benar kutukan, tidakkah aku akan melihatnya? Aku telah melewati lebih banyak jembatan daripada kamu. Sama seperti kamu, apakah kamu ingin memberi pelajaran kepadaku?" Harvey York berkata dengan ringan, "Melihat caramu ini, jembatan yang kamu lalui semuanya adalah jembatan yang rusakan." Chapter 6516. Berani sekali kamu. Eridan menggigil karena marah pada Harvey York. "Gigi tajam dan mulut tajam, jangan berbicara omong kosong. Aku berani bersumpah demi reputasi sekolah astrolog. Jangan katakan 6 jam, 6 hari 6 malam lagi, Nyonya Hun itu akan baik-baik saja. Sebentar lagi, aku akan menggunakan teknik pembersihan dalam geomancy untuk mengusir roh jahat di tubuh Nyonya Hun. Kemudian aku akan mengubah konstruksinya untuk menghancurkan kuil gunung itu. Semua masalah akan diselesaikan secara alami." Saat mengatakan itu, Eridan Lee mengarahkan tangan kanannya ke wajah Harvey York. "Kamu hanya anak nakal yang tidak mengerti apa-apa, jangan menodai profesiku di sini." "Itu benar." Harvey York, berhentilah bertindak sombong atas hal yang tidak penting. Veronica Hun di satu sisi bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa hormat kepada Harvey York. "Apakah kamu pikir aku tidak tahu sifat orang rendahan sepertimu?
Kamu pikir setelah kamu membantu keluarga Hun kami, kamu dapat terbang setinggi langit? Pada akhirnya, kamu tidak hanya tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi juga memperburuk situasinya. Hanya kakak tertuaku yang mudah ditipu dan bisa mempercayai omong kosongmu. Mendengar kata-kata Veronica Hun, orang-orang memandang Harvey York dengan mata yang lebih dingin dan menghina. Jelas, semua orang berpikir bahwa Harvey York hanya bertindak sok. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perhatian mereka. Benar-benar orang jahat. Tuan Hun, aku telah mengatakan semua hal yang perlu dikatakan. Bagaimana melakukan sesuatu secara detail, percaya atau tidak, keluarga Hun yang memutuskan sendiri. Harvey York melirik Firhun dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun juga, kamu adalah kepala keluarga. Tapi aku ingin memberitahumu, pikirkan tentang akhirnya. Jika kamu tidak hati-hati, keluarga Hun akan penuh dengan keburukan. Sombong? Kamu terlalu lancang. Tanpa menunggu Firhun bereaksi, Veronica Hun berteriak dengan keras. Pergi. Pergi dari sini sekarang. Jika kamu tidak keluar, kami akan mengusirmu. Reginald Hun memandang Harvey York dengan ekspresi masam, tetapi statusnya tidak terlalu tinggi untuk mencaci Harvey York saat ini. Dia hanya melirik Firhun dengan dingin. Firhun sedikit mengernyit, lalu menatap Harvey York dan berkata dengan lembut. Tuan York, aku tahu kamu adalah orang yang cakap. Tapi ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa dikatakan secara omong kosong. Firhun mengubah panggilan dari Master York menjadi Tuan York, yang jelas merupakan cerminan dari sikapnya. Marley Hun ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Harvey York menghela nafas dan berkata, Tuan Hun, aku memahami situasi dan rasa malumu. Jadi apapun sikapmu, aku tidak peduli. Namun, aku masih harus mengatakan sesuatu. Kamu hanya punya waktu 6 jam. Keraguan-raguan menyebabkan bencana. Saat itu, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya. Setelah berbicara, Harvey York hendak berbalik dan pergi. Bajing. Dengan Master Eridan di sini, jangan katakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan jika ada sesuatu, Master Eridan dapat menyelesaikan semuanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Veronica Hun memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Kamu harus tahu, di Wolsing, apa yang diwakili oleh garis keturunan sekolah astrolog. Ini adalah garis khusus dari keluarga kaya. Bagaimana orang kecil sepertimu bisa dibandingkan dengannya? Keluar, sekarang. Cepat. Segera, keluar dari sini. Chapter 6517. Veronica Hun, sudah cukup. Wajah cantik Marley Hun membeku pada saat ini. Tidak peduli seberapa kuat Master Eridan, kamu tidak bisa memperlakukan Master York seperti ini. Belum lagi dia telah menyelamatkan nenek sebelumnya. Dia rela kesini hanya untuk masalah keluarga Hun kita harus menghormatinya. Kita? Cukup. Pada saat ini, Reginald Hun berbicara langsung dan membuat keputusan akhir. Marley Hun, sepertinya kata-kata kakek tidak berguna untukmu kan? Karena kamu terlalu banyak bicara, ayo pergi dari sini juga. Kalau tidak, kamu yang akan bertanggung jawab penuh jika mempengaruhi istirahat nenekmu. Karakter seperti Reginald Hun tahu apa yang diperlukan untuk mempermalukan seseorang tanpa menunjukkan jarinya kepada orang itu. Dia tampaknya memarahi Marley Hun, tetapi sebenarnya, dia sedang menyinggung Harvey York. Lagi pula, yang paling dia benci adalah tipe pria muda yang berpikir bahwa dia memiliki kemampuan. Harvey York mungkin sedikit pintar. Tapi di depan penikmat sejati, apa yang bisa dihitung? Ini seperti urusan dunia, hanya dia yang bisa menyelesaikannya. Melihat Reginald Hun berkata seperti ini, Harvey York tahu betul bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama. Dia mengangguk, berbalik dengan ringan dan berkata, karena Tuan Hun telah berbicara seperti ini, maka aku secara alami harus segera pergi. Lagi pula, apakah keluarga Hun akan benar-benar hancur setelah kejadian ini, itu sudah tidak ada hubungannya denganku. Tidak peduli bagaimana, kamu bisa mati di sini. Hanya saja, Ethan Hun telah berbakti sebelumnya. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Reginald Hun tenggelam. Aku bisa pergi sendiri, tidak perlu diantar. Harvey York tidak berbicara omong kosong, dan pergi dengan cepat. Tetapi ketika dia berjalan keluar dari rumah keluarga Hun, dia melirik ke belakang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia hanya bertindak demi Ethan Hun. Hanya saja orang-orang keluarga Hun di Wolsing tidak tahu harus berbuat apa, jadi tidak ada yang bisa menyalahkannya. Pada saat ini, Marley Hun dengan cepat mengejarnya, dan berkata dengan cepat. Tuan muda York, maafkan aku. Ini semua salahku kali ini. Orang yang paling ditakuti ayahku adalah kakekku. Sekarang kakekku kembali,
situasi keseluruhan keluarga Hun akan menjadi pemimpinnya. Ayahku sekarang hampir seperti boneka yang digantung. Jadi ada beberapa hal, aku harap kamu bisa mengerti. Keluarga kaya dan berkuasa, itu normal. Harvey York mengangguk. Di antara keluarga besar, banyak orang melakukan segala yang mereka bisa untuk menjadi yang teratas. Adegan hari ini di keluarga Hun, jelas merupakan kompetisi bagi setiap orang. Namun pada kenyataannya, ini adalah pertempuran apakah keluarga Hun akan kehilangan kekuatan di masa depan. Fir Hun sudah jelas dirugikan. Hanya saja ini tidak ada hubungannya dengan Harvey York. Namun, mengingat Cynthia Zimmer juga akan berpartisipasi dalam kontes model jalur sutra di Hun Films. Jadi setelah ragu-ragu sebentar, Harvey York masih mengeluarkan Leontin Giok. Dia menggigit ujung jarinya dan mengetupnya pada Leontin Giok, lalu melemparkan Leontin Giok ke Marley Hun, dan berkata dengan ringan. Benda ini, tidak peduli apa. Simpanlah. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa besar kecelakaan itu bisa menyelamatkan hidupmu. Setelah berbicara, Harvey York berjalan dan pergi. Marley Hun menghela nafas, dia bisa merasakan bahwa Harvey York benar-benar ingin membantu keluarga Hun. Tapi sayangnya dia tidak bisa berbicara di keluarga Hun saat ini. Dengan sangat menyesal, Marley Hun hanya bisa mengantar Harvey York dengan mobil biasa. Harvey York tahu betul bahwa Marley Hun berusaha menebus perubahan sikap keluarga Hun hari ini. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dan pergi. Chapter 6518. Setelah sampai di rumahnya, Harvey York mengabaikan masalah keluarga Hun, dan meninjau kembali peristiwa beberapa hari terakhir. Pertama, Von Thompson telah memimpin Tyson Woods dan yang lainnya untuk mengambil alih kekuasaan di keluarga Thompson. Diperkirakan semua ini akan diselesaikan sebelum 7 hari pertama pemakaman Hector Thompson. Kedua, di sisi aliansi bisnis negara besar hal-hal untuk sementara jatuh ke dalam lingkaran tak berujung. Elric Stanton tidak akan menyerahkan posisi presiden berikutnya dengan mudah. Belum lagi memikirkan kepentingannya sendiri, fakta bahwa Emery Wright menginginkan ini sudah cukup bagi Elric Stanton untuk melewati api dan air. Yang ketiga adalah masalah aliansi bela diri negara Sekarang salah satu dari apa yang disebut 4 Raja Surgawi dari aliansi bela diri negara besar telah dikalahkannya. Di masa mendatang, tidak ada seorang pun dari aliansi bela diri negara akan mencari masalah dengannya. Satu-satunya hal yang harus ditunggu adalah menunggu datangnya malam bulan purnama. Pada saat itu, hanya perlu menghapus semua penduduk pulau, dan kemudian masalahnya akan diselesaikan untuk selamanya. Adapun tentang Yvonne Xavier. Ketika Harvey York memikirkan hal ini, dia merasakan bahwa di gerbang halaman beberapa mobil Mercedes-Benz telah berhenti. Saat pintu mobil terbuka, Von Thompson berjalan keluar dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Tuan Muda York, Tuan Muda York. Semuanya hampir selesai. Von Thompson berjalan cepat ke halaman, membungkuk dengan hormat kepada Harvey York, dan kemudian melanjutkan berbicara. Menyangkut keluarga Thompson, aku sudah mengintegrasikan semua yang memiliki hubungan baik denganku. Selain itu, aku telah menghabiskan uang untuk membeli beberapa bajing. Aku telah menggunakan cara lain untuk membuat mereka berdiri di pihak kita. Tuan Muda York, aku mengundangmu untuk secara resmi menghadiri pemakaman Hector Thompson. Ketika hari itu tiba, aku akan membuat semua orang mengerti siapa di keluarga Thompson yang memiliki keputusan akhir. Harvey York mengetuk meja teh, memberi isyarat kepada Von Thompson untuk duduk, dan kemudian berkata dengan tenang. Apakah sesederhana yang kamu katakan? Memecahkan begitu banyak hal tanpa pertumpahan darah? Von Thompson tersenyum canggung dan berkata, Tuan Muda York, jangan bercanda. Dari mana kemampuanku? Jika bukan karena dirimu yang sudah mengirim beberapa master untuk membantuku. Bahkan jika aku melawan mereka sampai akhir, aku tidak akan bisa mencapai kesuksesan seperti itu. Namun, sekarang dengan bantuan orang-orang itu, beberapa posisi kunci keluarga Thompson telah diturunkan. Semuanya hanya bisa dilakukan saat ini. Ketika Von Thompson sedang mencari muka, Reinhardt, Tyson Woods, Joris Zabel, dan Rahel Hardy semuanya masuk. Di antara begitu banyak orang, Harvey York paling percaya dengan kemampuan Joris Zabel untuk mengendalikan informasi. Pada saat ini, dia melirik Joris Zabel, dan Joris Zabel sedikit menganggukkan kepalanya saat ini. Harvey York percaya bahwa Von Thompson pada dasarnya sudah mengintegrasikan kekuatan keluarga Thompson. Hanya saja jika Von Thompson ingin mengambil posisi teratas, dia khawatir akan ada perubahan besar. Dia ingin Von Thompson menjadi bonekanya, tetapi mengapa Von Thompson tidak ingin memanfaatkan statusnya? Tentu saja, Harvey York tidak marah dengan keinginan Von Thompson untuk menjadi lebih unggul, tetapi dengan persetujuannya.
Lagi pula, jika orang seperti Von Thompson tidak memiliki ambisi untuk menjadi seorang pemimpin, Harvey York tidak akan percaya bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk dirinya sendiri. Dan di bawah premis bahwa Von Thompson ingin berada di posisi teratas, dan mampu bekerja sama dengan orang-orang Harvey York, itu memang masuk akal. Chapter 6519. Vroom. Tepat ketika Harvey York duduk untuk minum teh bersama Von Thompson, Tyson Woods dan yang lainnya, dan memesan beberapa makanan. Tepat di luar halaman, tiba-tiba terdengar deru mesin mobil yang keras. Segera setelah itu, pintu kayu halaman ditendang terbuka, dan lusinan pria berjas hitam masuk. Orang-orang ini semua terlihat kejam, dan mereka jelas tidak mudah bergaul. Melihat Harvey York dan yang lainnya duduk di halaman sambil minum teh, orang-orang ini berjalan dengan sangat arogan. Segera setelah itu, seorang pria kurus dan ramping maju selangkah dengan pedang di tangannya. Setelah menyapu pandangannya ke seluruh lapangan, dia berkata dengan dingin, "Di mana bajing Harvey York? Keluar ke sini. Jangan melibatkan orang yang tidak bersalah. Aku akan memberimu waktu sebentar. Jika kamu tidak keluar sendiri, jangan salahkan aku karena melenyapkan semua orang di sini." Sambil berbicara, pria itu memberi isyarat siap menyerang, dan kemudian melambaikan tangannya dengan kasar. Segera orang yang dia bawa, masing-masing dari mereka mengeluarkan crossbow yang sangat indah dan mengarahkannya ke tempat Harvey York dan yang lainnya berada. Beberapa orang mengeluarkan senjata api mereka dan pada saat yang sama memamerkan dokumen hukum mereka di tangan mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka. Di tengah lapangan, suasana menjadi tegang dalam sekejap. Harvey York tidak terlalu peduli, tetapi menuangkan secangkir teh untuk Von Thompson dan yang lainnya dengan tangannya sendiri, dan berkata dengan penuh minat, "Tuan Muda Thompson, kamu adalah ular lokal di Walsing. Orang-orang ini, bisakah kamu melihat asalnya?" Von Thompson memperhatikan dengan cermat, terutama pada pria yang memimpin, kelopak matanya berkedut, dan berkata, "Tuan Muda York, orang-orang ini tampaknya berasal dari sekolah astrolog." "Sekolah astrolog?" Harvey York menunjukkan ekspresi yang berarti. "Sekolah astrolog dari garis keturunan Master Geomancy nomor 1 Walsing." "Apa?" Sekelompok ahli geomansi, bukannya menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang, malah keluar untuk membuat keributan. Von Thompson berbisik, "Tuan Muda York, kamu mungkin tidak tahu bahwa sekolah astrolog adalah dinasti feodal. Dalam beberapa dekade setelah dinasti Cambuk runtuh, sekolah astrolog berada di ambang kehancuran. Banyak ahli geomansi terkenal meninggal karena sakit atau mati kelaparan. Kemudian, kepala sekolah astrolog generasi sebelumnya, yaitu ayah Eridan Lee, memimpin orang banyak untuk menggali makam kekaisaran dinasti Cambuk. Mereka baru bisa memiliki uang untuk terus mempertahankan sekolah astrolog. Tapi sejak itu, sekolah astrolog tidak lagi murni. Di permukaan, garis keturunan mereka terspesialisasi dalam geomansi. Dan orang-orang ini yang masuk dan keluar dari kuburan besar semuanya adalah orang yang tidak takut mati. Seiring waktu, sekolah astrolog memiliki dua wajah, satu cerah dan satu gelap. Yang terang masih merupakan garis keturunan Master Feng Shui nomor 1 Walsing, tapi yang gelap bisa melakukan segala macam kejahatan. Juga, orang-orang sekolah astrolog tidak jelas secara khusus apa yang mereka lakukan sekarang. Jika mereka mengatakan melenyapkan semua orang, mereka akan melenyapkan mereka semua. Jika mereka mengatakan menggali kuburan leluhur seseorang, mereka akan menggali kuburan leluhur seseorang. Kecuali mereka tidak berani menyinggung keberadaan di tingkat langit-langit negara besar seperti 5 klan besar dan 10 keluarga teratas. Kekuatan dan keluarga lain, ketika mereka bertemu, mereka harus hormat kepada mereka. Beberapa keluarga kaya di Walsing, bahkan menghabiskan banyak uang setiap tahun untuk mempekerjakan Eridan sebagai konsultan geomansi, untuk memastikan keamanan bisnis keluarga dan anggota keluarga mereka.